Rahasia hidup yang berbuah lebat. Ya, subjudulnya Roh Kudus ditempatkan dalam hidup kita supaya hidup kita bisa menghasilkan buah. Sebenarnya kita ingin hidup kita berbuah dalam hidup ini. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Artinya ada pokok anggur yang tidak benar, saudara. Ada ranting yang melekat, yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, tapi ada ranting yang tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita harus lihat ini konteksnya seperti ini. Karena kalau kita salah baca, apa yang Yesus ajarkan ini menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Dulu saya sering dengar pengajaran dari Yohanes pasal 15 ini, wah ini sesuatu yang menakutkan. Apalagi kita baca di ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bahasa Inggrisnya take away, dibuang, saudara. Wah, kalau hidup saya tidak berbuah hari ini, jangan-jangan saya dipotong sama Tuhan. Saya dibuang sama Tuhan. Soalnya kita akhirnya ini sesuatu yang sangat bagus sekali, tapi jadi menakutkan. Jadi seringkali dipakai oleh para pengkhotbah, kamu harus berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu dipotong sama Tuhan, dibakar habis. Nah, tapi hari ini saya ingin mengajar setiap kita. Sebenarnya kata dipotongnya ini kurang tepat. Kata dipotong itu adalah airo, primary root to lift up. Jadi terjemahan Indonesianya kurang tepat. Bahasa Inggrisnya juga kurang tepat, saudara. Sehingga waktu kita baca kata dipotong atau dibuang, ini sesuatu yang menakutkan, saudara. Tetapi ternyata setiap ranting yang ada pada Tuhan, itu tidak pernah dibuang sama Tuhan. Tetapi diangkat. Kenapa diangkat? Saudara tahu, pohon anggur itu adalah pohon yang unik, saudara. Dia harus ditaruh di atas tiang-tiang ya. Tiang-tiang itu dibuat seperti melintang-melintang seperti itu. Dan pohon anggur itu ditaruh di atas, dia menjalar itu, saudara. Ada satu waktu itu ranting-ranting itu turun sampai ke tanah, saudara. Ketika ranting itu menyentuh tanah, pada saat itulah ranting itu tidak bisa berbuah. Sehingga harus diangkat, ditaruh kembali di tiangnya itu. Nah, saudara tahu waktu Yesus jelaskan ini, Yesus sedang kasih sebuah gambaran, ada arti di balik arti, saudara. Ya, kalau saudara lihat pada zaman dulu orang taruh di tiang-tiang ada yang modelnya seperti salib. Jadi maksudnya apa? Waktu ranting itu kan saudara dan saya. Yesus adalah pokok anggurnya. Nah, ranting itu waktu kena di tanah itu melambangkan dunia. Ketika seseorang itu hidupnya terkontaminasi dengan cara yang ada di dunia, saudara. Apa yang ada di dunia? Keinginan mata, keangkuhan hidup, apalagi keinginan daging. Kalau kita hidup dengan cara yang ada di dunia, maka hidup kita tidak berbuah. Maka perlu diangkat sama Tuhan, ditaruh kembali di atas salibnya. Supaya mata kita tertuju kembali kepada salib Kristus. Mata kita tertuju kembali kepada seorang pribadi yang mencintai kita, yang mengasihi kita, yang selalu ada buat kita. Makanya kenapa saudara perlu datang ke gereja. Bukan untuk buang-buang waktu, tapi untuk kita diingatkan kembali bahwa kita punya seorang pribadi yang mati dan bangkit buat hidup kita, yang sudah bayar segala sesuatu buat hidup kita, yang menjadi sumber pengharapan buat hidup kita, yang menjadi sumber masa depan buat hidup kita, dan dia yang akan datang kembali kali yang kedua untuk menjemput setiap kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, kalau saudara adalah ranting di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah potong hidup saudara, tapi Tuhan angkat hidup saudara. Amin.
supaya saudara berbuah. Tapi kalau saudara sudah berbuah, firman Tuhan bilang apa? Saudara dibersihkannya. Firman yang ada itu untuk membersihkan saudara. Ya, firman yang ada untuk membuat saudara semakin berbuah lagi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Itu tujuan Tuhan, saudara. Ya, dikatakan apa? Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Next, ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi waktu Yesus omong ini dengan murid-muridnya, ingat, Yesus belum mati dan belum bangkit. Ini adalah pengajaran yang Yesus ajarkan buat murid-muridnya di loteng atas Yerusalem. Satu malam sebelum besok pagi, besoknya dia akan mati di atas kayu salib. Jadi ini malam terakhir, malam perjamuan terakhir. Pengajaran-pengajaran yang penting yang Yesus ajarkan. Beberapa jam sebelum dia naik di atas kayu salib. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Jadi saudara, pohon anggur sekali lagi itu pohon yang agak berbeda. Jadi di mana itu pokok anggur itu ada, di situ rantingnya juga ada. Jadi pokok anggur dan ranting itu menjadi satu, saudara. Dia merambat kemana-mana. Ini luar biasa. Artinya gini, saudara. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan hidup saudara. Dan kita juga mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus. Makanya setiap kita, ranting-rantingnya itu juga melambangkan itu pokok anggur. Di mana dia ada, di situ kita ada. Saudara, satu kali Rasul Paulus itu pernah waktu dia bertobat, Kisah Para Rasul ayat yang ke-9, dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, pada itu namanya Saulus, mengapa engkau menganiaya? Saya mau tanya sama saudara, Yesus ada di mana? Yesus ada di surga kan? Duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Secara fisik dia ada di surga. Tapi kenapa Yesus bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yesus di mana? Di surga. Tapi kenapa Yesus bilang engkau menganiaya? Yang dianiaya sama Saulus siapa? Murid-muridnya kan? Murid-murid Yesus yang dianiaya kan? Tapi kenapa Yesus bilang engkau menganiaya aku? Jadi saudara, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan murid-muridnya. Murid-muridnya mengidentifikasikan dirinya dengan Yesus. Waktu Saulus menganiaya murid-murid Tuhan, gereja Tuhan, itu sama dengan menganiaya Yesus sendiri, saudara. Tuhan juga ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Karena kita kan anggota tubuh Kristus, betul tidak? Waktu kita lahir baru, kita itu menjadi anggota daripada tubuh Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, roh ini roh kudus ya, orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi saudara, saudara mau ada dimanapun, saudara dari suku apa, latar belakang saudara apa, tidak peduli latar belakang saudara apa, tidak peduli ras saudara apa, tidak peduli saudara tinggal di mana, kalau saudara percaya kepada Tuhan dan saudara lahir baru, itu Roh Kudus yang melahir barukan saudara. Saudara itu dibaptis. Maksud kata dibaptis, saudara itu ditenggelamkan menjadi anggota dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Bukan bicara denominasi, saudara. Tuhan tidak pernah buat denominasi. Di sorga tidak ada denominasi. Denominasi itu cuma hanya ada di dunia, saudara. Denominasi itu buatan manusia. Itu cuma kendaraan kita sementara sewaktu kita ada di bumi. Di sorga tidak pakai itu semua. Di mata Tuhan cuma ada 3 golongan. Yang pertama, tubuh Kristus, gereja Tuhan. Itu satu. Yang kedua, orang yang tidak kenal Tuhan. Yang ketiga, Israel. Cuma ada 3 golongan ini, saudara. Tidak ada agama-agama. Di mata Tuhan tidak ada agama. Di mata Tuhan cuma ada 3 golongan ini. Yang pertama, gereja Tuhan atau tubuh Kristus, itu satu kesatuan. Di mata Tuhan itu satu. Jadi sebenarnya tubuh Kristus tidak pernah terpecah-pecah. Doa Yesus, satukanlah kami.
Itu udah dijawab saudara dengan kematian kebangkitan Kristus. Jadi gereja Tuhan tidak pernah terpecah. Yang terpecah denominasi gereja. Tubuh Kristus tidak pernah terpecah karena Yesus sendiri yang buat tubuhnya. Jadi di mana ada tubuh Kristus disakiti? Mungkin ada kaki, ada anggota tubuh kelingking. Kalau kelingking sakit, kepala ikut sakit tidak? Makanya Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Yang Tuhan maksudkan, akulah pokok anggur dan kamu carangnya. Sebenarnya Tuhan bilang gini, kamu dan aku tuh satu loh. Waktu kamu lahir baru, kamu dan aku satu. Kalau kamu sakit, aku ikut sakit. Kalau kamu senang, aku ikut senang. Soalnya kita bersyukur untuk hal ini. Demikian sebaliknya, kalau seseorang memberkati gereja Tuhan, itu dia sama juga dengan memberkati Yesus. Jadi waktu Tuhan bilang, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Sebenarnya dia berkata, engkau dan aku adalah satu. Tidak ada yang bisa pisahkan engkau dari hidupku. Amin saudara. Pak, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi Tuhan kasih tahu sama kita. Satu prinsip yang paling penting dalam hidup ini. Rancangan Tuhan menciptakan manusia adalah manusia tergantung dengan Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup independen dari Tuhan. Maka dikatakan di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Loh, saya bisa kerja, saya bisa ini. Tapi Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Semua yang kita lakukan, kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita akan capek sendiri, saudara. Makanya Tuhan bilang gini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Apa itu tinggal dalam aku? Tinggal di dalam dia, itu artinya apa? Waktu kita lahir baru, kita ditaruh di dalam dia, menjadi anggota tubuh Kristus. Waktu kita lahir baru, saudara dan saya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara sudah tinggal di dalam dia. Jadi saudara tidak bisa lagi, sudah tinggal dalam dia, keluar, tidak bisa saudara. Saudara sudah masuk menjadi anggota tubuh Kristus oleh karya Roh Kudus, karena kelahiran baru. Saudara hari ini, kalau saudara di tempat ini, saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara sudah tinggal di dalam dia. Nah, tapi arti yang lain, tinggal di dalam dia, itu apa saudara? Nah, mari kita buka 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-20 dan 27. Ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Pengurapan dari yang kudus artinya waktu kita lahir baru, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Ada pengurapan dari yang kudus di dalam hidup kita. Dan akibatnya apa? Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Rasul Yohanes ini ajar. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak tahu kebenaran. Tetapi justru karena kamu apa? Mengetahuinya, karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi waktu Yohanes mengajar, dia bilang, sebenarnya aku tulis kepadamu ini ya bukan karena kamu tidak tahu kebenaran, tapi karena kamu sudah tahu kebenaran. Kebenaran dari siapa? Dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup seseorang. Roh Kudus ditempatkan dalam hidup kita untuk mengajar kita tentang apa? Segala sesuatu. Dan dia roh kebenaran. Dia adalah Allah sendiri. Dan hari ini dia tinggal dalam hidup kita. Makanya Rasul Yohanes bilang, sebenarnya kamu udah tahu kebenaran. Karena apa? Di dalam kamu tuh sudah ada pengurapan dari yang kudus. Ada Roh Kudus. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh, ini kata-kata agak membingungkan. Kalau kita tidak perlu diajar, berarti tidak perlu ada gereja dong. Tidak perlu kelas Bible study dong. Ya kan? Tidak perlu ada pemberitaan firman dong. Udah di rumah aja. Kan kita udah tahu segala sesuatu. Apa maksudnya Yohanes tulis seperti ini? Kamu tidak perlu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal. Apa artinya ini? Di dalam diri saudara sudah ada Roh Kudus yang tahu segala sesuatu. Tetapi kita butuh yang namanya konfirmasi. Nah, saudara dapat konfirmasi itu dari mana? Dari waktu saudara dengar firman. Waktu saudara dengar firman, Roh Kudus itu akan bereaksi. Ya, itu dia. Ada seperti sesuatu yang hidup dalam hidup saudara. Ya, itu dia. Bukan saudara terima sesuatu yang baru, tapi saudara sudah terima sesuatu yang
Roh Kudus udah kasih tahu, tapi itu menjadi konfirmasi, saudara. Makanya waktu sudah dengar firman, kadang-kadang seperti, wah, ini seperti firman dibicara buat saya. Sebenarnya itu firman sudah ada dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Tetapi pengkhotbah yang sampaikan dengan 5 jawatan, waktu dia sampaikan sesuatu, itu men-trigger Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara untuk ambil itu. Ya, terima itu, percaya itu. Dengan cara seperti itulah kita tetap tinggal di dalam Dia. Maksudnya apa? Posisi kita di dalam Kristus itu tidak bisa digeser. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara sudah ada dalam Kristus. Tetapi waktu saudara sadar, saudara ada dalam Kristus. Caranya bagaimana? Waktu engkau membiarkan Roh Kudus itu menuntun hidupmu, dan waktu engkau dengar firman dan engkau tangkap sesuatu, sebenarnya engkau sedang membiarkan dirimu untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau saudara cuma tinggal, tapi saudara tidak sadar saudara tinggal, itu tidak ada faedahnya buat hidup saudara. Sama seperti kita dalam ruangan ini, tapi pikiran kita berpikir kita sedang ada di tempat lain. Itu tidak ada gunanya, saudara. Tapi kalau engkau ada dalam ruangan ini, dan engkau menyadari itu, bahasa simpelnya gini, terhubung. Jadi posisi saudara itu tidak akan ada gunanya bagi saudara menjalani hidup ini, sampai saudara menyadarinya. Dengan cara apa? Engkau terhubung dengan pribadi Roh Kudus. Engkau sadar bahwa engkau tidak pernah sendiri. Dan waktu engkau dengarkan firman, pengajaran, itu sebagai satu konfirmasi yang Tuhan sampaikan buat hidup saudara. Sehingga engkau bisa membedakan, oh ini pengajaran benar, ini pengajaran salah. Dari apa? Roh Kudus yang akan bicara buat hidup saudara. Saudara akan rasakan itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang dibangun atas hidup saudara. Amin. Jadi tinggal dalam Tuhan itu artinya apa? Yang pertama, secara posisi kita hari ini sudah dalam Kristus. Tidak ada yang bisa ambil kita dari situ. Tetapi kita mesti menyadari bagaimana kita tinggal dalam Dia, dengan menyadari Roh Kudus itu selalu ada buat kita. Dan waktu engkau dengar firman, itu menjadi konfirmasi buat hidup saudara. Karena dialah roh kebenaran itu. Dia yang tahu segala sesuatu. Dan dia akan bicara buat hidupmu. Amin, saudara. Yang kedua, apa artinya dia tinggal dalam hidup kita? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan. Saya mau tanya di tempat ini, ada di tempat ini yang tidak lagi punya pengharapan? Soalnya kita mau kalau kita doa apa saja Tuhan jawab. Ini seperti Tuhan itu kasih kita cek kosong. Tapi sebelum dia katakan minta apa saja, dia kasih tahu syaratnya gini. Kamu harus tinggal dalam aku, dan bukan cuma tinggal dalam aku, tapi firmanku tinggal dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu akan ambil firman itu dan bicara buat hidup saudara. Kalau Roh Kudus bicara buat hidup saudara, dia akan ubah keinginan saudara. Dia akan ubah apa yang saudara inginkan dalam hidup ini. Kalau Roh Kudus itu ambil, jadi yang mengambil firman itu adalah Roh Kudus. Saudara dengar firman seperti ini, dia akan bicara buat hidup saudara. Dia konfirmasi. Waktu dia konfirmasi, saudara terima, keinginan saudara akan berubah. Kalau Roh Kudus ya mengambil firman dan itu konfirmasi dalam hidup saudara, keinginan saudara tidak akan aneh-aneh. Makanya Tuhan berani kasih cek kosong itu. Karena apa? Karena kalau Roh Kudus sudah mengendalikan hidup saudara, bahkan keinginan saudara pun akan diubah menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup saudara. Dan keinginan Tuhan buat hidup saudara itu pasti yang terbaik. Karena dia yang merancang hidup saudara. Dia arsitek hidup saudara. Dia penulis hidup saudara. Dia tahu hidup saudara mau kemana. Dan dia rancangkan semua yang terbaik. Inilah dikatakan berjalan bersama Tuhan itu seperti itu, saudara. Kalau saudara biarkan Roh Kudus yang mulai ambil kendali atas keinginan saudara, maka keinginan saudara akan dirubah menjadi keinginan Tuhan buat hidup saudara. Dan saudara berdoa tidak akan berdoa yang aneh-aneh. Apapun yang saudara doakan, kalau Roh Kudus yang taruh, saudara akan berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Kalau saudara berdoa seperti apa yang Tuhan mau, kira-kira terjadi tidak?
Terjadi. Karena apa? Karena itu memang rancangan Tuhan buat hidup saudara. Tapi kenapa Tuhan tidak bisa langsung saja, Tuhan kalau gitu ngapain beta harus berdoa? Kasih sudah Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu semua beta pun doa, buat apa beta berdoa? Pernah berpikir seperti itu tidak? Saudara tahu kenapa Tuhan suruh saudara berdoa? Karena berdoa itu bukan untuk kasih tahu Tuhan kebutuhan saudara. Berdoa itu untuk kasih tahu Tuhan bahwa saudara butuh Tuhan dalam setiap area hidup ini. Berdoa itu untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa engkau tidak bisa berjalan sendiri. Engkau butuh Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita berdoa. Bukan kasih tahu Tuhan, Tuhan beta pun hidup begini, Tuhan beta sudah ada ini, Tuhan beta mau minta jodoh. Tuhan sudah tahu semua. Tuhan beta mau pekerjaan ini, Tuhan Tuhan sudah tahu semua. Tapi waktu kita berdoa sebenarnya kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan beta sudah tahu segala sesuatu. Tapi beta tahu beta punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dan Tuhan yang pegang beta punya hidup. Tuhan yang tahu semua yang terbaik buat beta punya hidup. Amin saudara. Itulah kenapa kita mesti berdoa. Dan berdoa jangan dibuat sesuatu yang legalisme. Berdoa itu satu hubungan yang intim saudara dengan Bapa di sorga. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita. Bahkan dia akan kasih keinginan-keinginan yang baru, yang seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan dia juga bukan cuma kasih keinginan, tapi dia juga kasih kekuatan untuk menjalani apa yang dia mau dalam hidup saudara. Amin saudara. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari. Ia yang memulai pekerjaan yang, apa itu yang memulai pekerjaan yang baik? Dimulai dari mana? Dari keinginan. Kalau saudara bisa lakukan sesuatu yang baik, bahkan sebelum melakukan, saudara punya keinginan lakukan yang baik, itu bukan dari diri saudara, itu dari Tuhan. Dia yang kasih saudara keinginan untuk lakukan yang baik, tapi dia juga bukan kasih keinginan, dia akan menyertai saudara sampai menyelesaikan keinginan itu menjadi realita dan buah di dalam hidup saudara. Ini gambarannya seperti kita punya senior partner. Kalau saudara kerjasama dengan seseorang, ada tidak kerjasama itu orang itu dia kasih modal semua, udah kasih modal, kasih semua fasilitas, dan kemudian untungnya buat saudara semua, ada tidak? Ada yang mau saudara dapat partner seperti itu? Saudara, Tuhan itu seperti itu saudara. Saudara kerja, dia kasih modal saudara semua dengan apa? Karunia, talenta, kehidupan. Dia kasih semua modal. Tapi waktu dia saudara jalan, dia sertai saudara. Dia kasih fasilitas. Dia kasih kekuatan. Nah kalau saudara ikut dia punya mau, dapat untung tidak? Dapat untung. Untungnya buat siapa? Untungnya buat saudara semua. Ada tidak senior partner seperti itu? Ada tidak partner bisnis seperti itu? Di dunia tidak ada, tapi kita punya seorang partner, dia pengusaha, tapi dia kasih kita semuanya saudara. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Filipi pasal yang kedua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau saudara baca saja ayat ini menjadi sebuah tuntutan, betul tidak? Seperti sebuah perintah, ayo kerjakan keselamatanmu, kamu harus taat. Kalau kamu tidak kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, engkau akan hilang keselamatan. Pernah tidak dikhotbahkan seperti ini? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara disuruh taat. Saudara disuruh melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi keinginan itu dikasih sama Tuhan. Kalau hari ini saudara punya keinginan untuk melayani Tuhan, itu bukan dari saudara. Itu dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh tidak suruh, ayo layani Tuhan. Sudah ya, lu jalan sendiri. Tidak saudara. Makanya banyak kali kita mau melayani Tuhan, kita udah menyerah. Kita udah capek. Karena apa? Kita pikir kita akan buang waktu. Kita pikir kita akan buang tenaga.
Kita pikir kita masih banyak kesibukan. Karena kita pikir kita akan berkorban. Tuhan bilang apa? Kalau aku kasih itu, aku yang kasih keinginan. Tapi bukan cuma aku kasih keinginan, aku yang akan mengerjakan menurut kerelaanku di dalam kamu. Kalau engkau punya kerinduan untuk melayani, yang pertama itu bukan dari saudara, itu dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak lepas saudara. Dia akan sertai saudara sampai menyelesaikan itu. Bagian kita apa? Tuhan, kita mau. Kalau kita bilang kita mau, dia akan jadi senior partner kita. Dia berjalan, dia akan menyertai, dia akan bawa kita sampai berbuah-buah lebat di dalam hidup ini. Amin saudara. Apa sih berbuah lebat itu? Berbuah lebat itu sebenarnya ketika kita menggenapi semua apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup kita. Panggilan, pilihan, rancangan, pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Amin saudara.